Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Windasari SPD MPD, dosen dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Video ini disusun dalam rangka pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT di bidang pengajaran. Di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, metode pembelajaran, dan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Saya di sini mengampu mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan, yang dimana mata kuliah ini merupakan mata kuliah substansi di Prodi S1 Manajemen Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memahami konsep dasar manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, menganalisis isu-isu terkini tentang tenaga guru, kepala sekolah, serta pengawas sekolah. Mata kuliah ini juga membahas studi kasus berkaitan dengan profesionalitas guru dan kesejahteraan guru. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yaitu berkaitan dengan yang pertama, memanfaatkan sumber belajar dan teknologi informasi di dalam mengaplikasikan bidang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan serta menyelesaikan masalah di bidang MPTK. Yang kedua, menguasai konsep teoritis secara mendalam berkaitan langkah-langkah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan untuk diaplikasikan langsung di lapangan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam membantu lembaga pendidikan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen tinggi. Yang terakhir, bertanggung jawab secara individu maupun secara kelembagaan untuk memaksimalkan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan demi terselenggaranya pendidikan yang optimal. Referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi dari sumber nasional dan internasional. Antara lain, sumber internasional menggunakan bukunya Reborn, Human Resource Administration in Education, A Management Approach, edisi ke-7, penerbit Pearson. And yang kedua, Richard L. Duff dengan judul Understanding Management, edisi ke-6. Adapun buku nasional yang digunakan adalah berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, karya Akib Zainal tahun 2013. Mode pembelajaran dilaksanakan secara luring, di mana 14 kali pertemuan untuk penyampaian materi dan diskusi, 2 pertemuan digunakan untuk UTS dan UAS. Bentuk pembelajarannya mulai dari diskusi, ceramah, tanya jawab, serta small group discussion. Pembelajaran mata kuliah Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan telah memenuhi komponen DIA. Yang pertama adalah delivery, di mana penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan PowerPoint, buku ajar yang sudah disusun oleh dosen, yang dimana kedua materi tersebut dapat diakses di LMS UNESA atau di Sindik. Yang kedua, interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam mata kuliah ini dilakukan melalui beberapa kegiatan diskusi, baik itu offline, kemudian juga dilakukan online melalui grup WA, serta text interaction yang dapat dilakukan di LMS kami di Sindik. Yang terakhir adalah asesmen, di mana asesmen penilaian didasarkan pada rubrik penilaian yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa di awal perkuliahan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tugas, kuis, serta hasil unjuk kerja analisis studi kasus yang sudah dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Untuk memahami lebih dalam berkaitan dengan mata kuliah MPTK, berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Oke, kita bertemu lagi di minggu ke-14 untuk membahas berkaitan dengan topik analisis pendidik dan kependidikan profesional serta kesejahteraan, begitu ya. Kalau minggu lalu kita sudah berdiskusi, begitu ya, selama kurang lebih 2 SKS di kelas ini membahas terkait dengan diklat guru dan juga kepala sekolah, begitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik ini, begitu. Nah, selanjutnya teman-teman,
berkaitan dengan profesionalitas guru, begitu ya. Dari gambar yang terpampang di layar ini, menurut Anda apa perbedaan dari gambar yang pertama dan yang kedua? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Kalau gambar yang pertama itu gurunya terlihat kayak friendly gitu Bu, jadi kelasnya bisa terlihat kayak interaktif antara guru dan juga muridnya. Kalau gambar yang di bawahnya itu gurunya tuh kayak ini kurang bisa mencairkan suasana, jadi kayak kelasnya terlihat tertekan seperti itu. Oke, jadi kalau yang sebelah kanan itu lebih friendly gitu ya. Adakah yang punya pendapat lain selain tadi Mbak siapa? Mbak Foni. Teman-teman, apa perbedaan gambar yang nomor 1 sama yang nomor 2? Silakan. Kalau menurut saya yang gambar yang di atas itu yang hijau itu pembelajarannya menyenangkan ya Bu. Terus yang di bawahnya itu pembelajarannya kayak lebih tertekan. Oke. Kurang menyenangkan. Terima kasih. Jadi teman-teman di tuntutan yang saat ini begitu ya, guru itu harus profesional. Nah, dalam konteks profesional itu salah satunya ditunjukkan di dalam kapasitasnya sebagai guru di kompetensi pedagogik, artinya dalam pembelajaran di kelas ya. Guru yang profesional tentu saja adalah yang kompeten. Nah, kompetennya bagaimana? Ketika menyampaikan materi di dalam pembelajarannya, ini yang memang mendorong peserta didik itu menjadi student well-being. Artinya pembelajaran itu berorientasi kepada peserta didik. Gitu ya. Jadi memfasilitasi kebutuhan peserta didik itu yang namanya profesional. Kalau zaman dulu mungkin banyak dosen atau guru yang dalam tanda kutip killer gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya model pembelajaran berdiferensi itu sudah tidak relevan lagi gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah memaparkan pendapatnya gitu. Nah, secara keseluruhan begitu ya, ujung tombak dari kualitas pendidikan itu di suatu negara itu berpusat kepada bagaimana kualitas gurunya dan juga kualitas kepala sekolahnya. Kenapa demikian? Kenapa guru itu menjadi penyokong kualitas yang ada pendidikan di suatu negara misalnya? Mengapa demikian? Menurut teman-teman, ada yang punya pendapat? Kok guru yang berkualitas itu nantinya bisa berkontribusi di dalam membangun pendidikan yang berkualitas gitu. Termasuk juga kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya berkualitas, kenapa itu juga bisa berkontribusi di dalam membangun kualitas pendidikan di suatu negara gitu. Kenapa demikian? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau idenya mungkin? Saya Bu. Iya. Karena mungkin di dalam suatu lembaga pendidikan, jadi pusatnya itu guru dan kepala sekolah. Oke, betul. Jadi untuk kualitas pendidikannya juga mungkin tergantung dari guru dan kepala sekolahnya. Betul. Jadi memang kalau core intinya begitu ya, guru itu memegang peranan yang penting. Contoh ya, ketika ada perubahan kurikulum Merdeka, ya kan? Kurikulumnya berubah. Maka di sini ini guru sebagai garda utama ya, yang artinya itu harus mengimplementasikan perubahan kurikulum. Ketika guru bisa menerjemahkan arah perubahan itu, maka nanti juga bisa menghasilkan output peserta didik yang berkualitas juga. Nah, peserta didik yang berkualitas maka nanti akan larinya juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Sama halnya kepala sekolah. Kepala sekolah ini juga memberikan kontribusi yang besar. Kontribusinya di mana? Dia selaku pengelola ya, ada selaku supervisor, selaku manajer, dia harus mengelola lembaga pendidikan itu supaya nanti bisa sustain ya, bisa berkelanjutan. Nah, kalau sudah begitu maka nanti kapasitas sekolahnya menjadi kuat dan kualitas pendidikannya secara umum juga menjadi lebih bagus gitu. Nah, baik. Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, topiknya berkaitan dengan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Jadi guru yang profesional itu harus memiliki 4 kompetensi utama. Apa saja kalau yang di situ? Profesional, pedagogik, sosial. Betul. Jadi memang ini adalah core inti yang harus dimiliki oleh guru.
Ya, jadi yang dinamakan seseorang guru yang profesional itu ya harus menguasai ranah profesional, ranah pedagogik, kemudian kepribadian dan juga sosial, gitu ya, profesional. Kenapa demikian? Tentu saja dia harus berasal dari kalangan profesional yang ditunjukkan dengan memiliki sertifikat sarjana pendidikan, kan begitu ya. Kemudian juga harus memiliki kepribadian yang bagus. Kompetensi pedagogik yaitu kompetensi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, kan begitu ya. Sama sosial juga, karena nanti di sekolah akan berinteraksi dengan kepala sekolah dan sesama guru yang lainnya, maka harus memiliki kompetensi itu. Nah, kompetensi itu yang harus dimiliki oleh guru untuk bisa dikatakan sebagai guru profesional. Kemudian, kalau yang kepala sekolah apa saja kompetensi yang harus dimiliki? Betul. Jadi karena ranahnya kepala sekolah itu sebagai leader, dia juga memiliki peran sebagai manajer. Kemudian supervisor untuk mensupervisi guru-guru yang ada di sekolah, gitu ya. Kepribadian sosial sama dengan yang ada di yang tadi, bahwa memang kalau yang kepala sekolah pun di sekolah juga harus berinteraksi dengan guru dan juga warga sekolah yang lainnya, gitu. Oke. Berkaitan dengan saya tadi mengambil contoh kasus begitu ya dari media massa, dari gambar yang kiri, kemudian dari berita yang kanan begitu. Gambaran seperti apakah kira-kira yang bisa kalian lihat dari kondisi guru yang ada di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memang terdalam atau terluar? Ada yang punya pendapat? Kira-kira gambarannya itu seperti apa ya? Merujuk kepada PowerPoint ini. Guru itu bagaimana kalau dilihat dari yang sebelah kiri itu gambar guru kemana sih? Apa sih yang bisa kalian tangkap? Ruben. Menurut saya untuk gambar yang pertama yang kiri itu akses jalannya tidak memadai. Betul. Untuk yang kanannya itu gajinya terlalu kecil dan harus kerja sampingan, itu tidak bisa untuk guru honorer harus kerja di sampingan, itu tidak boleh seharusnya, Bu. Iya, oke. Kenapa nggak boleh, Ruben? Karena seharusnya gaji itu ada seperti tunjangan untuk keluarga, untuk mensejahterakan gurunya tersebut. Betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Ruben. Jadi memang sebagian besar potret guru kita, apalagi dengan kondisi demografis Indonesia yang beragam, maka banyak guru-guru yang di daerah terluar ataupun tertinggal itu memang dari kesejahteraannya masih kurang. Kurangnya bagaimana? Kurangnya memang apalagi yang honorer begitu ya. Ini memang masih di bawah minimum gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga harus mencari pekerjaan sampingan itu tadi. Padahal sebenarnya ini juga tidak baik ketika guru itu memiliki pekerjaan sampingan. Karena apa? Nanti ini akan menjadi tidak fokus. Sehingga yang bersangkutan ini dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah juga tidak akan maksimal. Outputnya kemana larinya? Kualitas peserta didik, kan begitu. Kemudian memang beberapa sekolah yang susah akses itu mengharuskan guru effortnya lebih lagi kalau mau ke sekolah, begitu ya. Nah, profesionalisme guru di sini diuji. Ternyata tidak hanya bagaimana berkaitan dengan 4 kompetensi tadi. Guru yang memang menguasai pedagogi, kemudian guru yang kepribadiannya bagus, kompetensi sosialnya bagus, profesionalnya bagus, tetapi juga dibutuhkan komitmen yang kuat. Kenapa? Karena butuh komitmen yang kuat untuk tetap mau ngajar dengan melewati akses yang seperti ini, kan gitu. Beda lagi kalau di tempat kita ya. Ke sekolah tinggal naik sepeda motor gitu ya, tapi kalau di sini kan berbeda ya. Oke. Kemudian, nah sebenarnya 4 kompetensi itu menjadi salah satu bagian untuk mencapai yang dinamakan guru profesional.
yang dinamakan guru profesional ataupun kepala sekolah profesional itu juga ketika sudah memiliki sertifikat pendidik. Ya. Nah, ketika memiliki kualifikasi akademik, ijazah S1 begitu ya, di bidang pendidikan, kemudian ditunjang dengan kompetensi tadi, 4 kompetensi tadi, kemudian ditambahi dengan sertifikat pendidik, maka ini sudah sah kalau guru tersebut dikatakan sebagai guru profesional. Tentu saja sertifikat pendidik ini ada konsekuensinya, ada konsekuensi finansial. Karena untuk mendapatkan serdik itu juga bukan hal yang mudah, gitu ya. Mereka harus mengikuti serangkaian kegiatan dan tes, gitu. Nah, ketika memiliki sertifikat pendidik, ini nanti akan berdampak kepada tunjangan profesinya sebagai seorang guru. Jadi akan menerima tunjangan tambahan di luar gaji kalau PNS. Itu. Maka seorang guru memang harus melewati tahapan ini. Kalau ketiganya ini sudah dimiliki, kemudian nanti bisa melanjutkan karirnya dengan baik, mengembangkan potensinya di sekolah, maka dia bisa dikatakan memenuhi indikator sebagai seorang guru profesional, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sudah cukup? Jelas? Oke, baik. Nah, ini berkaitan dengan tadi kalau kita bahas profesional, larinya berkaitan dengan kesejahteraan guru, gitu ya. Sebenarnya di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas diatur bahwa guru itu berhak mendapatkan beberapa tunjangan, gitu ya. Nah, hak guru itu apa saja? Hak guru itu memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidupnya. Ya, karena memang sudah berkontribusi di dalam tadi bidang pengajaran, mencerdaskan anak bangsa, kan begitu ya. Kemudian memperoleh perlindungan rasa aman, jaminan keselamatan, gitu ya. Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi, maka guru itu boleh mengembangkan dirinya dalam ikatan-ikatan organisasi profesi, gitu ya, profesi keguruan, kemudian bergabung ke dalam kegiatan tim MGMP, begitu ya. Itu memang hak guru. Jadi tidak hanya dituntut untuk mengajar saja, tapi boleh mengembangkan diri dengan bergabung di berbagai kegiatan organisasi. Kemudian memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi kualifikasi akademik, gitu ya. Ketika guru itu sudah mengabdi, dia berhak mendapatkan fasilitas yang peningkatan kompetensi itu tadi. Untuk apa? Studi lanjut. Jadi yang S1 boleh studi lanjut, melakukan upskilling atau reskilling melalui kegiatan pelatihan, workshop, itu boleh. Itu adalah hak-hak guru, ya. Kemudian kalau kita bicara spesifik berkaitan dengan gaji, maka ada yang namanya gaji pokok, ada yang namanya tunjangan yang melekat pada gaji. Kalau PNS, dalam konteks PNS, gitu ya. Ada tunjangan profesi yang tadi Bu Winda sudah sampaikan, ada yang diperoleh dari sertifikat pendidik, gitu ya. Ada tunjangan fungsional khusus, ada tunjangan khusus, begitu ya. Ada juga tunjangan kependidikan. Jadi banyak sekali kementerian ini memberikan ruang kepada guru untuk melakukan upgrade skillnya. Jadi dari kementerian itu memfasilitasi guru untuk mau belajar, bahkan yang terkini GTK itu memfasilitasi guru untuk short course ke luar negeri. Jadi GTK bekerja sama dengan beberapa universitas di Australia dan Finlandia untuk memberikan kursus singkat kepada guru-guru, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, sebagai bahan pengayaan, saya akan memutarkan video terlebih dahulu berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Silakan teman-teman membentuk kelompok terlebih dahulu 4-4, kemudian sambil mencermati video yang saya putarkan, begitu. Teman-teman bisa berkelompok dulu, membuat grup untuk nanti fokus grup discussion 4-4 ya. Kalau ada yang ganjil berarti ada yang 5. Sampai di sekolah tempat mengajar, di Dusun Hasan
misalnya guru honor yang rela mengabdikan diri mengajar di pedalaman. SD Negeri Betugur tempatnya mengajar merupakan satu-satunya sekolah di daerah itu. Jumlah siswa di sekolah ini sebanyak 41 orang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sejak tahun 2017, guru honor yang menggelar S1 itu hingga 1 juta rupiah yang diterima oleh 3 bulannya. Dan saya rela menjadi guru honorer karena guru adalah yang mulia, misi dewan, dia dapat mengajar jauh dari kota. Saya harus menjadi misi supaya anak-anak yang lain tidak motivasi dalam masyarakat. Ya, masih biasa dalam sehari, cuma saya sekira mengajar dalam dua saat senang. Kalau untuk belajarnya dalam sehari cuma ini sedikit, karena kita lagi dua banget. Keinginannya untuk mengajar malah prihatin dengan orangnya dalam mengajar tidak aman. Belum lagi yang sejalan yang sulit hingga tekanan siswa yang menjalani proses belajar. Masih berharap ada tambahan dalam mengajar dan juga perbaikan hak sejarah yang menjadi keluhan warga selama puluhan tahun. Aziz, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Baik, teman-teman, tadi sudah kita simak bersama berkaitan video begitu ya yang menggambarkan bagaimana kondisi guru yang ada memang di daerah yang terluar begitu ya. Saya ingin teman-teman mengkaji dua pertanyaan ini begitu ya yang relate dengan video tadi, dan teman-teman saya perkenankan untuk mencari sumber referensi lain atau literatur untuk mendiskusikan dua topik ini di masing-masing grup begitu ya. Nanti saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mendiskusikan gitu ya, small group discussion di masing-masing grupnya. Kemudian nanti akan ada perwakilan dari grup yang dimana nanti akan memaparkan bagaimana hasil diskusi kelompok kalian. Cukup jelas instruksinya? Jelas. Baik, dimulai dari sekarang kita mulai untuk tim kecil ini kelompok mendiskusikan dua topik ini. Silakan. Silahkan mencari boleh jurnal, boleh artikel begitu ya yang bisa dijadikan bahan pengayaan untuk mendiskusikan dua topik itu di masing-masing kelompok. Jadi harus berdiskusi, berinteraksi antara teman-teman sehingga idenya nanti bisa dipotret ya. Oke teman-teman, ini sudah 5 menit berjalan. Perwakilan dari kelompok manakah yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Oke, silakan ke depan dari perwakilan kelompok ini dulu, sambil ya silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anastasia. Kami dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait faktor apa saja yang mempengaruhi profesionalitas serta kesejahteraan guru tersebut. Jadi di sini kami membahas tentang profesionalitas guru itu dapat dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan yang mereka terima. Kemudian pengalaman mengajar, dukungan dari sekolah dan pemerintahan, serta komitmen pribadi untuk pengembangan diri seorang guru. Kemudian terkait kesejahteraan,
Guru ini dipengaruhi oleh faktor seperti gaji dan tunjangan, kemudian kondisi kerja yang baik, beban kerja yang sesuai, serta pengakuan dan penghargaan atas kinerja mereka. Kemudian yang kedua terkait bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintahan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Dari kelompok kami itu menemukan beberapa cara mungkin dari sumber-sumber yang telah kami temukan. Yang pertama yaitu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan, khususnya untuk meningkatkan gaji guru honorer agar setidaknya mencapai standar gaji yang minimum dan yang layak. Kemudian yang kedua yaitu memprioritaskan rekrutmen guru yang berstruktur honorer, yang berkualifikasi dan memberikan pelatihan guru dan pengembangan profesional. Kemudian serta memberikan intensif bagi mereka yang mengabdi di daerah terpencil. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Silakan kembali. Oke, kelompok yang lain silakan maju ke depan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Benja Sebastiawan. Jadi saya akan membacakan hasil dari diskusi kami, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profesionalitas serta kesejahteraan guru tersebut adalah untuk profesionalisme, pendidikan guru tersebut, pelatihan yang mereka terima, pengalaman, motivasi, komitmen dan pribadi, itu semua harus ditunjang dengan kesejahteraan, gaji yang layak, tunjungan yang cukup dan beban kerja dan juga penghargaan. Untuk yang kedua, cara mengatasi permasalahan gaji kecil guru honorer atau guru-guru yang tertinggal, mungkin kita harus mengalokasikan anggaran pendidikan untuk guru honorer lebih besar, kompensasi, memberi pengembangan profesionalitas, dan yang terakhir adalah yang teratur serta memberi insentif bagi guru honorer tersebut. Oke, terima kasih. Silahkan kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Ya, baik. Terima kasih teman-teman hasil kerja kelompoknya. Saya akan mengevaluasi secara keseluruhan apa yang sudah teman-teman paparkan tadi ya. Oke, sebagian besar ini dari kelompok hasil diskusinya menyarankan untuk berkaitan dengan alokasi budgeting ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini increase in teacher salary itu memang salah satu faktor yang perlu diperhatikan gitu ya. Terus kemudian di dalam peningkatan kompetensi gitu ya, tadi kelompok saya evaluasi hasil diskusinya itu berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Maka ini relate dengan yang nomor 5 dan juga 4 gitu ya. Jadi perlu sertifikasi dan juga pengembangan profesional guru melalui kegiatan formal dan non formal, professional working group ya. Jadi seperti professional learning community, komunitas pembelajaran profesional bagi guru gitu ya. Jadi bisa melalui jalur degree atau non degree melalui komunitas-komunitas profesional begitu ya. Baik, saya akhiri untuk hari ini. Saya akan ada tugas mandiri untuk teman-teman yang dimana nanti bisa diakses di LMS-nya. Tugas mandiri adalah tugas individu yang harus dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan pada minggu depan gitu ya. Jadi tugas mandiri itu nanti silahkan diakses di LMS, kemudian minggu depan kita bahas bersama untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya begitu ya. Semoga hari ini proses kita belajar dapat memberikan manfaat untuk bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.